Halo teman-teman semua, terima kasih tetap standby di channel YouTube Lambung Cerdas. Kembali lagi bersama saya Saifullah, dan kali ini kita akan membahas 5 hal kenapa planning, impian atau misimu itu gagal. Saya beberapa waktu yang lalu membuat sebuah buku yang berjudul Jangan Menyerah Harus Berubah. Alhamdulillah, cetakan demi cetakan itu terus aja bergulir, dan alhamdulillah untuk kalangan anak muda di Lampung khususnya dan di beberapa daerah Palembang, Jawa Tengah, kemudian Bekasi, ini buku laris banget. Dan di sini kita akan membahas daripada judul kita kali ini, 5 alasan mengapa kamu tidak bisa sukses, atau 5 alasan mengapa planningmu, impianmu, atau visimu itu gagal. Nah teman-teman semua, langsung aja kita bahas. Ternyata di dalam perjalanan hidup saya, dimulai dari tahun 2015, saya melakukan rutinitas di luar kampus pada saat itu, memperbanyak training saya, kemudian meningkatkan kapasitas hidup, kemudian membuat sebuah planning untuk pencapaian-pencapaian tertentu. Kemudian tepat di awal tahun 2015, saya membuat sebuah planning, saya membuat sebuah dreams di sebuah kertas, yang alhamdulillah setiap saatnya itu planning tercapai. Ada beberapa planning yang gak tercapai tentunya. Ketika saya lihat berdasarkan pengalaman pribadi saya dan saya diskusikan kepada teman-teman, ternyata mereka juga mengalami hal yang sama. Planning mereka, impian mereka, dreams mereka yang gak tercapai itu ternyata halnya sama seperti yang saya lakukan. Oleh karenanya saya buat juga, saya tuliskan di sebuah buku yang saya beri judul Jangan Menyerah Harus Berubah. Ternyata alasan utama yang membuat planning itu, yang membuat impian itu tidak berhasil atau konteksnya gagal adalah saya dan teman-teman saya pada saat itu selalu berpikir bahwa planning ini sangat instan bisa berhasil, bahwa sukses itu mudah, sukses itu instan. Nah ternyata teman-teman semua, pikiran yang positif, semangat yang membara, ambisius yang besar, nggak semata-mata membuat sebuah planning itu bisa segera tercapai. Nggak semata-mata membuat sebuah keinginan kita itu berhasil. Ternyata nggak semudah itu. Nah jadi teman-teman semua, poin penting, satu hal yang penting adalah apapun planningmu, apapun impianmu, apapun misimu, jangan pernah kau anggap bahwa planning itu, impian itu, desain yang udah dibuat itu bakal bisa terjalan dengan mudah, bisa berjalan dengan instan, bisa sukses dengan mudah. Jadi buang jauh-jauh pikiran-pikiran seperti itu, karena satu poin ini membuat dirimu akan semakin menjauh dari kata sukses. Lalu yang kedua, alasan mengapa saya dan kawan-kawan dan kamu gak bisa mencapai kesuksesan itu, gak bisa mencapai impian itu. Poin keduanya adalah kita terlalu berharap kepada orang lain. Nah seringkali kita membuat sebuah impian. Oke, kita membuat sebuah impian. Sebagai contoh, saya punya kawan, dia adik tingkat saya di kampus pada saat itu. Pada tahun 2019 yang lalu dia membuat impian. Di tahun 2019 saya harus membeli laptop baru. Itu impian. Dia mengatakan, oh gampang. Bapak saya bulan 7 pada saat 2019 bulan Februari kita berbincang. Dia bilang bulan 7 ayah saya panen. Tenang, saya bisa mudah mendapatkan impian itu bisa tercapai. Saya dengan mudah beli laptop insya Allah. Apa yang terjadi? Bulan 7 gagal panen. Karena cuaca yang tidak memungkinkan, cuaca yang tidak mendukung pada kala itu membuat seluruh tanaman ayahnya gagal panen. Jadi
Dia ngobrol lagi dengan saya, tenang, saya akan coba ngobrol dengan paman saya, karena paman saya itu kaya, jadi dia bisa membantu saya lah, gitu kan. Apalagi laptop ini untuk urusan saya membangun bisnis. Dia bilang, di bulan 9 dia ketemu lagi dengan saya, gimana bro, udah ada laptopnya? Dia bilang, enggak. Sampai dengan 2020 detik ini, dia tidak berhasil membeli laptop baru. Kenapa ini bisa terjadi? Nggak berhasil, hanya simple sebenarnya, membeli laptop. Sementara saya sudah tahun 2019, tahun 2020 bisa dibilang 2 kali saya berganti laptop. Sementara dia membeli laptop, dia nggak bisa beli laptop. Kenapa? Kesimpulannya daripada diskusi, daripada banyak cerita, dari banyak pengalaman, ternyata ketika kamu, ketika saya, ketika kita terlalu berharap kepada orang lain untuk membantu keberhasilan kita, itu yang ada malah membuat kita semakin jauh daripada keberhasilan itu sendiri. Nah, jadi teman-teman semua, jangan pernah terlalu menggantungkan harapan kepada siapapun. Saya sering berkata dengan teman-teman semua, jangan pernah kita menggantungkan keinginan kita, menggantungkan harapan kita kepada makhluknya Allah. Satu-satunya tempat kita menggantungkan impian, satu-satunya tempat kita menggantungkan skenario terbaik untuk diri kita adalah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tempat kita menggantungkan impian, teman-teman semua. Nah, jadi itu ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini adalah menyalahkan pihak lain. Seringkali kita membuat sebuah impian, udah mendesain, udah membuat planning, prepare-nya udah oke gitu. Tapi di tengah-tengah prepare kita menjalani trial, kita mengalami ujian. Di saat itu satu hal yang selalu kita pikir, misal kita selalu berharap pada pihak lain. Kalau tadi poin kedua kita selalu berharap pada pihak lain. Nah, poin yang ketiga ini menyalahkan pihak lain. Ketika kita sudah berharap kepada orang lain dan orang lain itu tidak memberikan harapan kita, seringkali dengan mudah lisan kita berkata, ya saya nggak bisa, itu nggak bisa support saya, itu nggak bisa support saya. Itu salah satu contoh. Contoh lain misalkan, saya membangun sebuah bisnis bersama tim pada tahun 2019 bulan Mei. 2019 saya membangun sebuah bisnis bersama teman-teman gitu kan. Kita 3 orang membangun bisnis. Salah satu tim saya pada saat itu, dia masih muda, usia dia sekitar 18 tahun pada saat itu. Dia sangat menggebu-gebu, semangatnya sangat powerful untuk membangun sebuah bisnis ini. Saya bantu support mereka dari sisi sistem, dari sisi manajemen gitu kan. Nah, tetapi ketika berjalannya waktu, ada satu ujian di situ yang dia tidak menyadari bahwa itu ujian. Lalu dia berkata, ya karena Kak Saiful nih ini nggak berhasil, karena si kamu nih nggak berhasil. Dia berkata seperti itu. Coba kalau kamu begini tadinya, nggak mungkin ini gagal. Saya katakan, ini belum berakhir. Dek, ini belum berakhir. Bro, ini masih awal. Kita ini masih panjang perjalanannya. Masih sekitar 8 bulan kita menjalani bisnis. Kalau kamu berkata demikian, berarti kamu tidak percaya dengan kami. Kamu tidak percaya dengan kemampuan kolaborasi kita. Itu salah. Nah, maka teman-teman semua, hingga akhirnya dia keluar daripada grup ini, dia keluar daripada regu ini, tersisalah kami berdua. Kami terus, saya bersama sahabat saya, terus membangun, alhamdulillah. Dengan kehadiran ini orang yang udah keluar tadi, teman saya tadi, nggak perlu saya sebut namanya ya teman-teman semua, karena besar kemungkinan kamu yang selalu menonton channel Lambung Cerdas ini bisa jadi kamu tahu. Jadi ketika dia keluar, pendapatannya itu semakin menurun sampai bulan kelima itu tidak punya penghasilan sama sekali. Tetapi ketika dia keluar, kita berbicara dari hati ke hati dengan satu teman saya tadi, pendapatannya itu 10 kali lipat meningkat. Bahkan kemarin di bulan 4, 15 kali meningkat pendapatan kami. Ternyata
ketika ada di antara tim kita atau ada di antara kita atau termasuk diri kita sendiri itu selalu menyalahkan orang lain, selalu menyalahkan pihak lain atau mencari-cari kesalahan orang lain sebagai alasan bahwa dia tidak bisa sukses atau belum bisa sukses, itu bahaya. Maka poin ketiga ini jangan pernah kita lakukan di dalam keadaan apapun. Jika visimu, impianmu, planningmu akan tercapai, jangan pernah kamu menyalahkan orang lain. Ini poin ketiga. Poin keempat, fokus pada hasil doang dan mengabaikan proses. Ini ada kaitannya dengan poin pertama tadi. Nah, jadi seringkali orang-orang yang berhenti di tengah jalan, berhenti di pinggir jalan, di dalam berjuang menuju kesuksesan, di dalam berjuang menuju goals, visinya harus selesai, misinya harus selesai, di dalam berproses menempuh kehidupan ini. Banyak mereka yang jatuh, banyak mereka yang berguguran, banyak mereka yang tidak jadi gagal, banyak mereka yang tidak jadi sukses. Itu dikarenakan mereka selalu membayangkan hasil, tidak membayangkan prosesnya seperti apa. Seringkali kita itu membayangkan kesuksesan itu seperti ini, sementara kesuksesan itu seperti ini. Bahkan balik lagi, tuh bisa jadi seperti itu. Artinya nggak ada cerita sukses dengan semulus jalan tol. Jadi ada gelombang, ada perputaran, ada balik arah, ada turun, baru kita bangkit lagi. Itulah di dalam sebuah skenario menuju kesuksesan. Jadi teman-teman semua, poin keempat ini kita jangan sampai melakukannya kalau kita benar-benar mau sukses. Karena kita juga harus fokus pada proses, maksimalkan proses, baru untuk semakin memotivasinya, sedikit-sedikit kita bayangkan hasilnya. Oke? Kita terus bayangkan hasilnya. Nah, kemudian yang kelima adalah terlalu puas pada sesuatu pencapaian. Jika kita memiliki sebuah dreams, jika kita memiliki sebuah misi, baru tercapai, baru kulitnya doang, kita sudah puas. Sementara kita belum sampai pada hasilnya. Sebagai contoh, ada seorang ibu-ibu bercerita, dia pengen banget. Jadi ibu-ibu ini bercerita pada saya dan ini menceritakan pada kasus dengan suaminya. Jadi suatu ketika dia bercerita kepada suaminya, "Pak, ibu pengen banget makan rendang, tapi ibu pengen buat sendiri. Tolong papa ambil kelapa." Karena pada saat itu di kampung gitu kan. Jadi kalau kita di kota enak, kita bisa beli di pasar-pasar terdekat untuk mendapatkan santan terbaik gitu kan. Tapi di kampung harus ngambil kelapa, harus ngupasnya dulu dan sebagainya. Nah si ibu ini, si bapak ini gitu kan, karena hanya baru mendapatkan kelapanya, dia sudah terlalu enak, dia sudah terlalu bahagia dengan pencapaian. Karena seumur-umur dia tidak pernah manjat kelapa. Dengan adanya istrinya pengen santan terbaik, dia manjat kelapa. Karena dia terlalu nyaman dengan pencapaian yang ada, manjat kelapa tadi, hingga akhirnya kelapa itu tadi nggak dibuka-buka. Apa yang terjadi? Santan terbaiknya nggak dapat. Sementara untuk mendapatkan santan terbaik itu prosesnya panjang. Si bapak harus memanjat, lalu si bapak harus mengupas, lalu mengupas lagi batoknya, kemudian marut lagi, baru dikasih air, lalu santannya diperas. Santan pertama itulah santan terbaiknya. Jadi seringkali kita berpikir bahwa oke, gue udah berhasil di sini, udahlah tenang aja, nikmatin aja dulu. Tanpa terasa itu bukan kesuksesan yang sesungguhnya. Itu hanya kulitnya doang. Nah maka teman-teman semua, jika kita mau sukses, jika kita mau mencapai benar-benar garis finish planning kita, garis finish impian kita, jangan sampai kita melakukan 5 hal ini. Karena satu saja yang jika kita langgar dari kelima prinsip ini, dari kelima hal ini, kita akan jauh dari kata kesuksesan. Oleh karenanya teman-teman semua, yuk kita buang pikiran-pikiran negatif kita. Kita hari ini sudah belajar tentang 5 hal yang membuat kita tidak bisa sukses. 5 hal yang membuat kita dari kategori sukses. Oleh karenanya
kita ambil hal yang positifnya, kita lakukan dengan lebih detail, kita lakukan itu dengan lebih fokus, kita lakukan itu lebih serius, kita kumpulkan orang-orang yang bisa menjadi magnet untuk kita terpacu lebih semangat lagi, sehingga kita nggak boleh menyerah. Kita harus semangat dan kita harus lakukan perubahan. Jadi kita harus selalu berubah dalam action. Ketika kita evaluasi actionnya nggak maksimal, kita harus berubah di dalam pola, apalagi sekarang nih, di dalam keadaan krisis. Oke, di dalam keadaan krisis, apapun usahanya, apapun planningnya, apapun ikhtiarnya, kita harus melakukan change dari sisi pola-pola untuk menuju kesuksesan itu. Sebagai contoh, saya memiliki sebuah usaha jasa pendidikan, jasa training, platform pendidikan yang sudah kita buat dengan baik di beberapa bulan yang lalu ketika adanya COVID-19. Value-nya tetap, oke? Misinya tetap, visinya tetap, tapi pola-pola, cara-cara, strategi-strateginya itu baru. Alhamdulillah, sudah hampir 2 bulan, 3 bulan pandemi yang kita rasakan hari ini, tapi cash flow kami terus berputar, aset kami terus bertambah, dan omset kami terus bertambah. Alhamdulillah, tim masih bisa tetap terbayar, kemudian kehidupan kita masih dalam keadaan yang aman, dalam teratur, dan pastinya di dalam keadaan sehat. Itu yang jauh lebih penting. Oleh karenanya teman-teman semua, tadi 5 poin, 5 hal penting yang jangan pernah kita lakukan jika kita mau sukses. Nah, mungkin itu teman-teman semua yang bisa coba kita bahas hari ini. Mudah-mudahan hasil dari buku Jangan Menyerah Harus Berubah ini bisa kita amalkan sehingga kita bisa mendapatkan kesuksesan seperti yang kita harapkan. Saya akhiri, mudah-mudahan seluruh ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari di sesi ini bisa kita amalkan dan bisa membuat perubahan yang jauh lebih baik daripada hidup kita. Saya cukupkan sampai di sini video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.